Berjumpa lagi bersama dengan kami Cornelius Media di dalam pendalaman Alkitab dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita tiba pada pelajaran yang kedua dengan topik pekabaran kitab Ibrani. Dan saat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jacob, Pendeta Tali Wongso, dan Pendeta Purwanto, kita akan membahas bersama pelajaran ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus kiranya akan menaungi kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik, saat ini kita akan membahas latar belakang dari ayat inti kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Kalau kita berbicara Ibrani pasal 8 secara keseluruhan, maka pasal ini merupakan kelanjutan dari argumen atau ide-ide penting yang penulis sudah bangun dari pasal-pasal sebelumnya. Dan kalau berfokus kepada ayat yang pertama, ayat inti kita, maka kalimat yang pertama mengindikasikan ada beberapa poin penting yang klimaksnya di ayat yang pertama, ayat inti kita ya. Inti segala yang kita bicarakan itu, jadi ada intinya. Dan poin-poin pentingnya adalah yang pertama, bagian yang pertama. Keimamatan Yesus. Jadi Yesus di pasal yang keempat sudah disebutkan sebagai imam besar. Dan dalam posisinya sebagai imam besar, maka keimamatan Yesus itu dikatakan nyata dan tidak dapat beralih, artinya sudah menetap. Kemudian, posisi sebagai imam besar yang disandang oleh Yesus, dia itu melayani di sebelah kanan dari tahta Allah. Ayat 1 memberikan informasi yang demikian. Selanjutnya, poin penting lainnya adalah bahwa Yesus melayani bukan lagi di Ka'bah buatan tangan manusia, tetapi Ka'bah surgawi yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima menginformasikan demikian. Dan pelayanan keimamatan ini adalah pelayanan yang jauh lebih unggul dari pelayanan keimamatan yang menurut hukum Taurat, seperti yang dijalankan oleh orang Israel menurut peraturan Musa. Dan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-26, dia katakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Kenapa? Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inilah keimamatan Yesus sebagai imam besar. Bagian yang kedua yang penting inti dari latar belakang ayat inti kita ini adalah bahwa Yesus berdiri sebagai pengantara dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Diindikasikan dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 Ibrani pasal yang ke-8. Dan sebagai pengantara dari perjanjian yang lebih baik, sebenarnya perjanjian yang lebih baik tidak diperlukan bila saja perjanjian yang pertama yang awal itu tidak bercacat. Sayangnya ayat 7 Ibrani pasal 8 mengindikasikan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang sudah cacat, dihianati oleh nenek moyang dari bangsa Israel. Perjanjian itu meliputi aksi Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati dan nurani umat-umatnya. Jadi hukumnya sekarang ada di dalam pikiran manusia. Kemudian perjanjian yang baru ini akan membawa umatnya lebih memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka akan lebih mengenal Tuhan menurut ayat Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10 bagian B. Dan kemudian setiap orang yang mengenal Tuhan akan diberikan pengampunan yang menyeluruh dari segala dosa mereka. Nah,
Kalau kita membahas perjanjian yang lebih baik, maka muncul juga pertanyaan. Ini bagian yang terakhir yang harus dibicarakan adalah apa alasan perjanjian itu menjadi lebih baik. Saya dapati perjanjian baru itu lebih unggul dari perjanjian lama karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena perantaranya adalah anak Allah. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6, 9 ayat 15. Dan anak Allah ini, dia ini jadi manusia yang sempurna, tapi sempurna juga dalam keilahiannya. Itulah sebabnya dia mampu membawa Allah dan manusia ke dalam hubungan perjanjian yang damai. Bukan lagi perseteruan karena dosa, tetapi hubungan yang damai. Kemudian alasan yang kedua, selain itu dia juga menjadi korban yang melalui darahnya perjanjian yang baru itu disahkan. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-26, perjanjian baru itu disahkan oleh darah Kristus. Dan kemudian Kristus disebut juga penjamin dari perjanjian yang lebih baik itu. Ibrani 7 ayat yang ke-22. Pasal sebelumnya dia menyebutkan demikian. Karena dia menjamin bahwa perjanjian baru itu sifatnya permanen. Artinya perjanjian ini adalah perjanjian yang terakhir. Yesus menjadi perantara, Yesus juga menjadi korban untuk perjanjian yang lebih baik itu. Ya, terima kasih Pendeta Widodo telah meletakkan dasar bagi kita untuk memahami apa yang terjadi sebelum penulis tiba kepada inti daripada segala yang dibicarakan. Nah, ada 3 poin yang saya mau angkat di sini. Yang pertama adalah tentang istilah imam besar ini. Siapa imam besar? Imam besar di perjanjian lama sebenarnya adalah mediator antara Yahweh dan umatnya. Mereka punya tugas yang secara umum sama dengan imam yang lain, yaitu mengadakan ritual dan memimpin dalam upacara-upacara kurban. Tetapi mereka punya tugas khusus sekali dalam setahun, yaitu to expiate the sins of the nation. Jadi dosa yang ditampung ke dalam bait suci selama 1 tahun, maka sekali dalam setahun pada hari yang disebut Yom Kippur, atau hari pendamaian itu, maka imam besarlah yang akan memimpin upacara itu di mana dosa itu sekarang dihapuskan untuk selama-lamanya. Imam besar di dalam perjanjian lama itu biasanya adalah keturunan dari Eleazar, anak dari Harun, dan jabatan ini biasanya dianugerahkan seumur hidup, ya, seumur hidup. Dan kandidat daripada imam besar ini biasanya akan mengikuti satu tahapan di mana dia akan dikonsekrasikan, dan upacara konsekrasi seseorang menjadi imam ini adalah makan waktu 7 hari. Jadi sangat luar biasa. Lalu kemudian seorang imam besar itu biasanya diharapkan untuk memiliki level kemurnian dan kesucian lebih tinggi daripada yang lain. Ada beberapa contoh berdasarkan hukum imamat, ya, keimamatan. Dia tidak boleh bersentuhan dengan mayat, termasuk juga mayat orang tuanya sendiri. Dia juga tidak bisa mengoyakkan pakaiannya atau rambutnya dibiarkan panjang sebagai tanda dia sementara berduka, tidak bisa. Lalu kemudian dia tidak bisa menikahi seorang janda atau perempuan yang diceraikan, atau seorang perempuan sundal. Dia hanya bisa menikah dengan perempuan Israel yang masih perawan. Dan ini yang paling penting, apabila ada dosa yang dilakukan oleh seorang imam besar, maka itu semua ditanggungkan, guilt upon the entire nation. Artinya kesalahan itu ditanggungkan kepada seluruh bangsa. Jadi luar biasa sekali ini tentang imam besar. Minimal ada 2 pelajaran aplikasi di sini. Bahwa kita yang memegang jabatan yang diurapi, apakah sebagai pendeta, ketua, diakon atau diakones, maka kepada kita diharapkan level kemurnian dan kesucian yang lebih dibandingkan dengan anggota jemaat yang lain. Dan kalau kita sebagai orang yang diurapi membuat kesalahan, maka bisa saja penghukuman Tuhan akibat-akibatnya dirasakan oleh umat atau jemaat yang kita layani. Jadi inilah imam besar itu dalam kalau kita pelajari perjanjian lama. Nah, lalu kemudian yang berikut, kalau kita baca ayat inti, dikatakan di sini kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Duduk di sebelah kanan takhta. Ini sebenarnya apa maksudnya? Duduk di sebelah kanan ini punya 2 arti, punya 2 makna. Yang pertama itu arti secara bahwa yang duduk ini adalah seorang raja.
Dan yang kedua adalah seorang imam. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur 110 ayat 1 dan Mazmur 110 ayatnya yang keempat. Nah kalau kita baca contoh Sakaria 6 ayat 13. Kalau kita baca, saya baca. Sakaria 6 ayat 13. Ini adalah nubuatan tentang seorang raja mesianik. Raja Mesias yang akan datang. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Jadi seorang raja Mesias yang akan duduk di atas tahtanya. Lalu, perhatikan baik-baik. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Jadi menurut Sakaria 6 ayat 13, sebenarnya raja yang dinubuatkan sebagai Raja Mesias itu, dia akan duduk di tahtanya dan di sebelah kanannya ada imam. Tetapi apa yang keunikan daripada Yesus Kristus? Dia adalah raja yang duduk di tahta dan pada saat yang sama dia juga adalah imam besar itu sendiri. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa Yesus adalah raja dan Yesus juga adalah imam besar kita. Nah, kalau kita banyak mungkin orang bertanya seperti demikian. Jadi sebenarnya kamu orang Advent percaya Yesus itu setelah dia naik ke surga dia di mana? Lokasinya di bait suci sebagai imam besar atau di sebelah kanan Bapa. Nah, kita mesti memahami bahwa ini bukan bicara tentang lokasi sebenarnya, tetapi ini bicara tentang office atau jabatan atau fungsi. Yesus sebagai imam besar pengantara antara manusia dan Allah, dan pada saat yang sama juga oleh karena dia adalah pemenang, maka kepada dia dianugerahkan kerajaan, dominion, kuasa. Kalau kita baca di buku Daniel pasalnya yang ke-7, nubuatan tentang seorang anak manusia yang datang dan kepadanya diberikan segala kekuatan, kuasa dan kemuliaan. Jadi ini bukan masalah lokasi sebenarnya, tetapi ini adalah masalah office, jabatan atau fungsi. Nah kemudian yang berikut, di sana disinggung tentang takhta yang maha besar. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini yang maha besar? Kalau kita lihat ya, sebagai contoh ada 2 ayat di mana kata ini, ide ini muncul. Kita akan bandingkan Ibrani 1 ayat 3 dan Ibrani 12 ayat 2. Di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi maha besar ini adalah dia yang di tempat yang tinggi. Lalu kemudian kalau kita ke Ibrani 12 ayatnya yang kedua, dia katakan begini. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi sekarang tidak lagi pakai kata yang maha besar tetapi menggunakan kata Allah. Jadi berdasarkan perbandingan ayat ini kita temukan bahwa yang maha besar yang dimaksud di Ibrani pasal 8 ayat 1 itu adalah Allah sendiri. Artinya Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah, menandakan itu adalah apa? Otoritas dan kuasa. Dan ada satu lagi yang saya mau tambahkan. Kalau kita mempelajari sistem peradilan orang Yahudi, maka di dalam pengadilan orang Yahudi, di mana Yesus sendiri harus hadir dan didakwa di sana, mereka itu punya 2 panitera, scribes atau yang mencatat. Yang berada di sebelah kiri biasanya akan mencatat semua hal-hal yang memberatkan orang yang didakwa. Sementara yang di sebelah kanan tugasnya adalah untuk mencatat semua yang meringankan orang yang dipanggil di pengadilan itu. Nah sekarang kita mengerti ketika Alkitab katakan Yesus ada di sebelah kanan. Artinya apa? Tugasnya adalah untuk membela umat-umatnya siang dan malam. Jadi inilah betapa pentingnya ayat ini, mengapa itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan inti dari segala yang kita pelajari adalah Yesus sebagai imam besar dan dia adalah sebagai raja. Saya pikir itulah poin dari ayat inti ini. Baik, kalau tadi kita sudah lihat kurang lebih bagaimana persyaratan seorang imam itu, sekarang kita akan melihat tugas utama dari imam besar ini. Dan untuk lebih mengerti tugas utama imam besar, kita harus dapat memisahkan tugas dari imam dan tugas dari imam besar. Yang pertama, mari kita lihat apa saja yang menjadi tugas dari seorang imam. Paling sedikit ada 7
secara singkat saja kita akan lihat yang Alkitab katakan tentang tugas seorang imam. Yang pertama adalah mereka ini mempersembahkan korban. Kita bisa lihat cerita Saul di 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Dia adalah seorang raja, kemudian dia mempersembahkan korban dan dia mendapatkan teguran. Karena tugas mempersembahkan korban itu hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Lalu yang kedua adalah melakukan ritual di bilik yang suci. Ada 3 hal yang dia lakukan di sana, yaitu mengatur dan mengganti roti sajian, kemudian dia membakar ukupan dan menyalakan kaki dian. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan pendamaian bagi orang yang berdosa. Pendamaian di sini bukanlah pendamaian yang dilakukan oleh imam besar setiap tahun, tetapi ini khusus bagi mereka yang datang untuk mengakui dosa dan mengadakan pembaruan. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan doa berkat bagi umat. Jadi tugas imam-imam ini adalah ketika para umat itu mereka bertemu di bait suci, mereka bertugas untuk memberikan doa berkat bagi umat Israel pada saat itu. Dan yang kelima, tugas mereka juga adalah mengajar hukum, mengajar firman, perintah, ketetapan Tuhan kepada umat. Yang keenam, mereka menentukan seorang itu najis atau tahir, entah itu lewat penyakit ataupun lewat perempuan yang datang bulan dan juga melahirkan. Dan yang ketujuh adalah mereka menentukan hewan korban itu layak atau tidak layak, karena kita tahu hewan yang cacat tidak dapat dipersembahkan di dalam bait suci. Nah, sedangkan kita sudah lihat tadi 7 pekerjaan utama, pelayanan utama dari seorang imam. Bagaimana dengan imam besar? Nah, kita bisa lihat paling kurang ada 4 tugas utama seorang yang menjadi imam besar. Ya, yang pertama adalah dia adalah seorang pemimpin para imam di dalam bait suci ya. Oleh karena itu imam besar itu hanya 1 orang, tidak pernah lebih dari 1. Ya, mereka itu adalah kepala bait suci, ya, dan mereka itu juga bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam bait suci, mulai dari ibadahnya, mulai dari ruang-ruangannya, dan juga semua perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Dan yang berikut, mereka juga bertanggung jawab untuk bilik yang maha kudus, ya, karena hanya mereka yang bisa masuk ke tempat yang khusus ini. Kemudian tugas yang kedua dari imam besar adalah mereka adalah pemimpin agama dan pemimpin rohani umat. Di dalam Perjanjian Lama, kepemimpinan bangsa Israel itu ada 2 macam. Yang pertama secara politik itu dipimpin oleh raja, dan secara rohani atau agama itu dipimpin oleh imam. Jadi mereka tidak bisa saling campur keduanya. Lalu yang ketiga, melakukan ritual pendamaian di ruang yang maha kudus bait suci setiap tahun. Itu yang kita kenal dengan istilah tadi menjadi pengantara bagi umat. Dan yang keempat, mereka ini adalah orang yang mencari petunjuk Tuhan melalui batu Urim dan Tumim, ya, yang diambil dari jubah efod imam. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan tugas imam besar Yesus di dalam kerajaan surga. Apakah sama atau tidak? Nah, paling kurang kita akan belajar sebentar bahwa Yesus tidak dibatasi dengan tugas-tugas pelayanan dari imam besar yang ada di dunia, ya. Paling kurang ada 4 keunikan dari tugas atau pelayanan Yesus sebagai imam besar di surga. Yang pertama, tugas Yesus saat ini di surga yaitu dia menjadi pengantara kita, ya, menjadi imam besar. Tetapi selain dia menjadi imam besar, dia juga menjadi korban, menjadi persembahan, karena dia yang memberikan darahnya sendiri, ya, untuk menanggung, untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi di sisi lain dia adalah korban, tetapi dia juga adalah pengantara bagi umat-umat manusia. Dan tidak ada imam besar di atas dunia ini yang pernah melakukan peranan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah imam besar yang unik oleh karena dia bukan diambil dari keturunan Harun, tadi sudah dijelaskan. Ya, Yesus bukanlah imam yang lahir dari keturunan Harun, tapi lahir dari keturunan Yehuda. Di mana ini adalah keunikan yang ketiga, yaitu Yesus, ya. Selain kalau kita tadi belajar bahwa imam ini adalah mereka yang memimpin agama, bukan politik, tetapi Yesus dalam tugas di dalam bait suci surga, dia adalah seorang imam dan juga dia adalah seorang raja. Itu keunikan yang ketiga. Dan yang keempat adalah dia adalah pengantara yang unik karena tidak seorang pun yang ada di alam semesta ini yang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Artinya
atribut yang dimiliki oleh Yesus ini yang menjadi jembatan yang sempurna menghubungkan antara surga dan dunia. Lalu kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi luar biasa, kita boleh mendapatkan kekuatan lewat bagaimana tugas dan pelayanan Yesus sebagai imam besar di dalam kerajaan surga. Di dalam buku Heavenly Places, halaman 127, di sana dikatakan, biarkanlah iman menembus bayangan neraka setan dan berpusat di dalam Yesus, imam besar kita. Apapun awan yang menutupi langit, badai apapun yang melanda sekitar kita, biarkanlah jangkar ini tetap teguh, dan kita kiranya yakin akan kemenangan kita. Kita berada di situasi akhir zaman di mana ada banyak sekali tantangan, pencobaan yang kita alami. Tetapi apabila kita percaya kepada Yesus imam besar kita, maka kita akan mengalami kemenangan dalam iman kita. Baik, terima kasih Pendeta. Saya senang untuk melihat kembali kepada latar belakang dari orang-orang Ibrani, di mana kita melihat bahwa tidaklah mudah bagi Paulus dan para rasul untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Messianic King, Raja Mesias. Itulah sebabnya dalam pekabaran Rasul Paulus kepada orang Ibrani, dia mengangkat tinggi Yesus. Dan salah satu poin yang dia ingin tekankan dari Yesus adalah bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias, dialah Raja. Seperti yang ditulis di dalam ayat inti kita Ibrani 1 ayat 8. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika kita mempelajari tentang Yesus Kristus dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru, terlebih lagi dalam kitab Ibrani, kita harus jelas melihat dua sisi yang menyatu di dalam Yesus, yaitu sisi kealahan dan sisi kemanusiaan. Karena kalau kita gagal memahami Yesus di dalam kealahan dan kemanusiaannya, maka bisa jadi kita akan tiba pada kesimpulan yang salah sehubungan dengan pelajaran terismeo dalam kitab Ibrani ini. Kita lihat di dalam tulisan Ellen White, di dalam bukunya Fundamental of Education, halaman 405, paragraf pertama mengatakan, anak Allah yang tunggal mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia kita, dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah bahwa Ellen White memberikan penekanan tentang kealahan Allah yang sepenuhnya, atau yang kita sering dengar 100%, dan kemanusiaannya, di mana kealahan dari Kristus ini telah ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Ketika anak Allah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia dan diberi nama Yesus, kealahannya yang sempurna itu tetap eksis, tidak berubah atau tidak berkurang ketika dia menjadi manusia. Yesus dalam keadaan manusia yang sempurna atau 100% itu, dia bertumbuh dari bayi, bertumbuh menjadi besar, kemudian dia mengalami berbagai hal, pengalaman dalam kehidupannya, ada rasa lapar, haus, dia melakukan pelayanannya dan dia mengalami penderitaan, dan ini adalah bagian dari kemanusiaannya. Ketika Yesus mati di kayu salib, kemanusiaan dari Yesus ini mati, tetapi kealahannya tetap eksis, tidak berkurang. Kuasa, kemuliaan, dan hormat itu tetap ada padanya sebagai Allah. Pada hari ketiga Yesus bangkit, kemanusiaannya tentunya bangkit. Kemudian pada hari ke-40 sesudah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Kitab Ibrani 1 mencatat ada peristiwa inaugurasi atau pentabisan Yesus sebagai Raja. Pertanyaannya adalah, apakah yang diurapi itu adalah kealahan Yesus yang ditabiskan, atau
kemanusiaannya yang ditabiskan menjadi raja. Pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, paragraf pertama berkata, as God, Jesus always has been the ruler of the universe. Sebagai Allah, Yesus selalu menjadi atau sebagai penguasa alam semesta atau raja alam semesta. Jadi kealahan Yesus itu tidak pernah berkurang dan tetap ada di sana sebagai raja alam semesta. Jadi yang dianugurasi sebagai raja di sini adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Mengapa saya mengangkat ini ke permukaan? Karena ada ajaran yang beredar belakangan ini yang mengatakan Yesus bukan Allah dan Tuhan, hingga pada satu saat ketika Allah Bapa mengadakan inaugurasi atau pengukuhan kealahannya dan posisinya sebagai raja, dengan menggunakan tulisan-tulisan dalam kitab Ibrani, maka pada saat itulah dia menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Dan ini adalah satu penyesatan. Kita perlu berhati-hati. Itulah sebabnya mari kita pelajari secara ringkas. Kita akan baca kitab Ibrani 1 mulai ayat yang kelima. Tentu alangkah baiknya jika kita mempunyai banyak waktu kita mempelajari keseluruhan dari pasal 1. Karena Ellen White juga menekankan penting sekali kita untuk mempelajari kitab Ibrani ini. Ayat kelima menyebutkan sebagai berikut. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tidak pernah pernyataan ini dikatakan kepada malaikat. Tetapi pernyataan ini dikatakan kepada siapa? Dikatakan kepada Yesus. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus menjadi manusia, di dalam hidupnya, dalam sisinya sebagai manusia itu, firman Tuhan berkata bahwa dia mendapatkan penyembahan dari malaikat dan tentunya harus disembah oleh seluruh makhluk. Dan penyembahan kepada Yesus itu adalah sama seperti penyembahan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa disembah selain daripada Allah. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 19 ayat 10 disebutkan di sana. Kita hanya menyembah kepada Allah. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah ini ayat 8 penting. Tetapi tentang anak, tentang Yesus ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Yesus memiliki tahta sebagai raja dan dia disebutkan sebagai Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9, engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, sebab itulah Allahmu telah mengurapi, inaugurasi ya, mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kenapa Yesus diurapi sebagai raja? 40 hari setelah kebangkitannya Yesus naik ke surga, dia diurapi oleh Bapa sebagai raja di atas segala raja. Kemanusiaan Yesus yang sudah mendapatkan penghinaan yang sangat luar biasa, penderitaan bahkan kematian, diangkat dan diagungkan oleh Bapa dan ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Oleh karena Yesus itu di dalam segala kepenuhannya adalah Tuhan dan adalah Raja. Yesus adalah Raja Mesias untuk semua umat manusia dan semua makhluk ciptaannya. Wilayah kekuasaannya adalah bumi dan seluruh alam semesta. Kalau Yesus sudah diurapi sebagai Raja, mengapa masih ada penderitaan? Bagaimana dengan kita? Ya, kalau Yesus sudah diurapi sebagai Raja yang berkuasa di alam semesta ini, mengapa kita masih ada penderitaan, kesulitan, dan tantangan dari kuasa kegelapan? Suatu saat nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua, dia yang membawa kelepasan kepada kita dari setan musuh kita. Dia akan membawa kebebasan dari dosa dan kematian. Dia yang akan datang menyelamatkan kita dari kebinasaan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Dan kita bersyukur memiliki Yesus Kristus
sebagai Raja yang memberikan kemenangan dan kelepasan bagi kita asalkan kita tetap setia kepadanya. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah beberapa kali menyebutkan bahwa Yesus itu adalah pengantara. Dan pertanyaannya di sini adalah, apa pengertian dari pengantara itu sendiri? Kapan Yesus memulaikan tugas pengantaranya dan kapan itu berakhir? Nah, kalau kita berfokus kepada Yesus sebagai pengantara, maka ada dua bagian penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, sebagai pengantara, Yesus menjadi penengah dan dalam Dia terbukalah jalan bagi orang yang berdosa, yang bersalah kepada Bapa di sorga. Kita tahu bersama di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi pemisah, yang membuat kita terpisah dengan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Dan memang benar, sejak dosa Adam dan Hawa, nenek moyang kita, maka kita terpisah dari Allah. Itulah sebabnya Yesus berdiri sebagai pengantara. Nyonya White sendiri memberikan komentar di dalam The Review and Herald 17 Desember 1872 mengatakan, juru selamat ini akan menjadi penengah antara surga dan bumi. Untuk berdiri di antara yang maha tinggi dan umatnya. Dan melalui ketentuan ini dibukalah jalan di mana orang berdosa dapat menemukan akses kepada Allah melalui perantaraan orang lain. Orang lain di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Orang berdosa tidak bisa datang dalam dirinya sendiri. Ini juga dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-49 ayat 6 sampai 9 mengatakan bahwa kita tidak bisa datang kepada Bapa dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Dan tanpa jasa yang lebih besar dari yang Dia miliki dalam dirinya sendiri, kita manusia berdosa ini tidak mungkin mendapatkan akses kepada Tuhan. Hanya Kristus yang dapat membuka jalan dan dengan memberikan persembahan yang setara dengan tuntutan hukum ilahi itu. Dia sempurna, Dia tidak bernoda oleh dosa, dan di dalam Dia, maka kita orang berdosa menemukan jalan kepada Bapa. Yesus sendiri katakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Jadi yang pertama, sebagai pengantara, Yesus merupakan penengah yang membuka jalan bagi orang berdosa kepada Bapa. Bagian penting yang kedua, sebagai pengantara, Yesus adalah reconciler atau pendamai, juru damai. Dia adalah perantara Anda menurut buku manuskrip rilis jilid 10 halaman 177. Dan dalam kesempurnaannya sebagai manusia, kesempurnaannya sebagai ilahi, membentuk bagi kita suatu landasan yang kuat di mana kita dapat dibawa ke dalam rekonsiliasi dengan Allah. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kita memiliki penebusan melalui darahnya, bahkan pengampunan dosa. Dan tangannya yang tertusuk paku, kata Nyonya White, terulur ke langit dan ke bumi untuk mempersatukan kedua hal tersebut. Dengan satu tangan dia memegang orang-orang berdosa di bumi, tangan yang lain dia sedang memegang, katanya, kemuliaan surga. Kristus saat ini berdiri menjadi pengantara kita dan Dia adalah satu-satunya mediator antara Tuhan dan manusia. Menyandang tanda penyalipannya, Dia memohon demi kepentingan jiwa kita. Yesus juru damai di dalam tugas pengantaraannya dengan Bapa. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 menyatakan bahwa Dia satu-satunya pengantara. Demikian pula di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Seperti juga yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25, 8 ayat 6, 9 ayat yang ke-15 dan 12 ayat yang ke-24. Nah, kapan tugas Yesus sebagai pengantara ini? Yaitu membuat akses antara manusia berdosa dengan Allah dan kemudian menjadi juru damai antara Allah yang pada waktu manusia berdosa masih berseteru dengan manusia. Nah, kapan pelayanan pengantaran itu dimulai? Kalau kita melihat buku The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, maka dikatakan di sana bahwa ketika Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya di dunia ini, Dia punya misi Yesus ke bumi adalah mengarahkan manusia yang berdosa kepada Allah, memimpin mereka mencari kekudusan karakter, dan memimpin mereka selalu berdoa kepada Allah untuk meminta nasihat. Selesai itu,
lewat pengorbanannya, ketika dia terangkat ke sorga, maka di saat itulah dia memasuki pelayanan keimamatan di bait suci surgawi. Jadi setelah kenaikan Yesuslah, maka pelayanan sebagai pengantara itu dimulaikan. Dan kapan itu berakhir? Saya temukan di dalam buku The Story of Redemption halaman 403 dikatakan, saat Yesus bergerak keluar dari tempat Maha Kudus, saya, Nyonya White katakan, mendengar denting lonceng pakaiannya, dan ketika dia pergi, awan gelap menutupi penduduk bumi. Saat itu tidak ada mediator antara manusia yang berdosa dan Tuhan. Sementara Yesus berdiri di antara Allah dan manusia yang bersalah, orang-orang dapat memiliki pertahanan. Tetapi ketika dia keluar dari bilik yang maha suci itu, maka tidak ada lagi mediator. Tugasnya sudah selesai. Itulah sebabnya kalau kita kaitkan dengan Wahyu pasal 7, di saat itulah Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada malaikat-malaikat yang disuruh dari keempat penjuru bumi untuk merusakkan bumi dan segala isinya, kecuali mereka yang termeteraikan di dalam nama Anak Domba Allah. Jadi itu bagian akhir dari tugas pelayanannya sebagai mediator atau pengantara antara Bapa dan manusia. Terima kasih. Dan salah satu pencapaian yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah Sabat tentang Yesus Kristus adalah dia sebagai pemenang. Bahwa Yesus sebagai pemenang. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana Yesus dapat menolong kita menang dalam pencobaan? Karena tidak relevan pelajaran ini kalau hanya Yesus yang menang tetapi kita tidak mengalami kemenangan. Bagaimana dalam pertempuran kita dengan iblis? Bagaimana kita dapat memenangkan pertempuran dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk memahami hal ini, maka minimal ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah understand the enemy. Kita mesti memahami siapa musuh kita. Lalu kemudian understand the battle. Ya, kita harus memahami pertempuran seperti apa yang terjadi di sini. Nah, yang pertama, understand your enemy. Musuh itu yang disebut setan, kalau kita kembali ke Taman Eden, maka dia selalu menggunakan tipuan. Dia menyesatkan, ya. Jadi kita harus berhati-hati oleh karena biasanya dia tidak datang terang-terangan. Biasanya penipuan itu supaya efektif, maka dia akan sangat dekat atau bahkan mirip dengan yang aslinya. Kita sebut itu counterfeit atau tandingan. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Ketika ular itu datang kepada Hawa lalu kemudian bisa berbicara, ya, sepertinya hikmat yang keluar dari mulut si ular ini hampir sama persis dengan kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi cara dia untuk menjerat manusia adalah dengan menipu atau menyesatkan. Itu sebabnya Yesus mengingatkan di Matius pasal 24, hati-hati penyesatan di akhir zaman. Lalu yang berikut yang kita mesti tahu juga tentang cara kerja dari enemy atau musuh. Karena setan itu artinya adversary atau musuh, ya. Wahyu 12, kalau kita lihat Wahyu 12, dia ini yang mendakwa dan menuduh saudara-saudara kita siang dan malam. Itu yang dikatakan di Wahyu pasal 12. Jadi setelah dia berhasil membuat manusia, menipu manusia jatuh ke dalam dosa, tugasnya adalah mendakwa mereka, mendakwa dan menuduh mereka. Cuma sayang sekali tuduhannya benar. Dia tidak mengada-ada karena dia tahu betul kita jatuh. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat contoh di dalam cerita imam besar Yosua, atau juga di dalam cerita tentang bagaimana Mikael penghulu malaikat harus berseteru dengan konflik dengan setan tentang mayat Musa. Tuduhannya adalah sama. Mereka ini orang berdosa, mereka tidak layak diselamatkan. Karena mereka orang berdosa. Nah, kalau memahami ini, maka kita tahu mengapa kemenangan Yesus juga adalah kemenangan kita. Yang pertama, kemenangan Yesus adalah dapat memberikan kepada saudara dan saya mata yang terang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita diberikan mata iman yang terang untuk dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mana yang asli dan mana yang tandingan. Itu yang pertama kalau kita belajar firman Tuhan. Mengapa? Oleh karena Yesus sendiri pada waktu dia menolak pencobaan daripada setan, dia katakan ada tertulis. Ya, ada tertulis. Lalu kemudian setan mengganti dia punya strategi. Setan katakan, oke, bukankah juga ada tertulis bahwa kalau engkau
menjatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat setan mengganti strateginya. Ketika Yesus mengatakan ada tertulis, setan juga mengutip firman Tuhan. Nah, jadi kita harus cermat, tidak semua yang mengutip firman Tuhan, maka itu berarti berasal daripada Tuhan sendiri. Karena setan rupanya mengutip juga dari Mazmur pasal 91 ketika dia mencobai Yesus. Nah, kita harus mengerti. Yang berikut, understand the battle. Kita mesti mengerti pertempuran itu. Pertempuran itu bukanlah peperangan secara fisik, tetapi battlefield atau medan pertempuran itu terjadi di dalam pikiran, di dalam hati semua orang. Itu sebabnya kata perang, terjadi peperangan di sorga, kata bahasa Yunani itu adalah polemos. Dari sanalah kita kenal kata polemik. Ya. Artinya apa? Setan suka menciptakan polemik, membuat umat Tuhan itu bingung antara memilih yang benar dan yang salah. Terjadi pertempuran dalam hal argumen, dan itu peperangan di sorga. Argumen dari setan tentang Allah itu kasih, dan argumen dari Yesus Kristus yang dia buktikan. Nah, Roma pasal 6 mengatakan bahwa ada hamba dosa dan hamba kebenaran. Ketika kita berada di luar Kristus, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita mengenal Yesus Kristus, kita masih hamba. Tetapi kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita dimenangkan bukan oleh karena kebebasan yang absolut, justru kita dimenangkan oleh karena kita menjadi hamba Yesus Kristus. Itu perlu sekali kita pahami. Nah, bagaimana caranya kita melawan iblis? Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 saya mau baca. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bisakah kita lawan iblis? Dengan pengalamannya ribuan tahun, ketika dia diciptakan sebagai satu sosok malaikat yang sempurna, dia dibuang masih dengan kemampuan intelektual yang sama. Kita tidak mampu mengalahkannya. Tapi ayat ini memberikan clue bagaimana kita bisa melawan iblis. Cara kita melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Kita tidak bisa hand to hand battle dengan dia, menghadap dia. Kita bisa melawan dia hanya apabila kita tunduk kepada Allah. Dengan cara kita tunduk kepada Allah, maka kita dapat memenangkan pertempuran melawan iblis. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingat banyak kali Tuhan berkata kepada orang Israel, the battle is the Lord. Bahwa pertempuran ini bukan pertempuran engkau. Ini adalah pertempuran aku sendiri. Ini adalah pertempuran Tuhan. Syarat dari mereka apa? Mereka percaya dan berserah kepada Dia. Maka semua pertempuran dalam hidup kita itu menjadi pertempurannya Tuhan, bukan pertempuran kita. Asalkan kita apa? Tunduk kepada Allah. Saya pikir itulah bagaimana supaya kita juga bisa menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih. Pada bagian ini kita akan melihat tugas Yesus sebagai imam besar itu sampai kapan. Sampai kapan Yesus bertugas sebagai imam besar dan bagaimana caranya kita merasakan atau kita mengetahui bahwa tugasnya itu sudah selesai. Nah, pemahaman yang mendalam tentang tugas imam besar di dalam pelayanan dan dunia itu akan sangat memberi kita atau membantu kita dalam mengerti juga apa yang Yesus lakukan di atas kerajaan surga. Tetapi kita tidak punya waktu, kita akan belajar secara sederhana saja apa yang terjadi dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Nah, kita percaya bahwa setahun sekali imam besar yang ada di bait suci dunia ini mereka mengadakan upacara pendamaian. Dan saat inilah imam besar ini akan masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dan kita mengerti pelayanan ini dimulaikan Yesus dalam bait suci surga. Bait suci artinya di dalam bilik yang maha suci surga itu dimulaikan dalam sejarah pada tahun 1844 ketika Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dan pada fase ini imam besar akan melakukan tugasnya, yaitu dia akan mengadakan doa pengantara, ya, dia akan menjadi pengantara, dan juga orang-orang yang menunggu di luar bait suci itu mereka juga melakukan tugasnya, yaitu membersihkan diri dan berdoa meminta pengampunan. Nah, ketika imam ini selesai melakukan tugasnya, maka dia akan keluar
dan melakukan upacara selanjutnya, yaitu pemilihan kambing Pasasya. Di mana peristiwa ini kita kenal di dalam sejarah nubuatan, yaitu ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua dan dilanjutkan dengan peristiwa 1000 tahun, penghakiman 1000 tahun. Nah, bagaimana kita tahu bahwa tugas keimamatan Yesus itu telah berakhir pada fase ini? Di dalam 28 doktrin halaman 367 di sana dikatakan, pekerjaan Kristus selaku imam besar sudah semakin dekat kesudahannya. Masa pintu kasihan bagi manusia segera akan ditutup. Tidak seorang pun yang mengetahui suara Tuhan memberikan pengumuman sudah selesai. Jadi sepertinya tugasnya itu akan selesai ketika dia katakan apa? Sudah selesai. Dan kita ingat cerita yang sama juga terjadi ketika Yesus berada di kayu salib. Yeah. Pada saat itu dia katakan, it is finished, sudah selesai. Dan kita tahu apa yang terjadi di bait suci surga, yaitu tirai itu terbelah. Nah, pada saat Yesus akan dapat kali yang kedua, sebelum kedatangannya, dia akan mengatakan juga hal yang sama, it is finished, ketika dia akan menyelesaikan tugas keimamatannya. Nah, itu terjadi. Setelah itu kita akan melihat dia datang di awan-awan, itulah kita dapat melihat atau menyaksikan bahwa tugas keimamatannya itu sudah selesai. Nah, ketika Yesus satu saat dia mengatakan sudah selesai, keimamatannya itu akan selesai. Mereka yang selama ini dia doakan, dia gumuli, dia bela, dan mereka yang merespon panggilan ini, mereka akan diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang menolak, mereka akan dipersiapkan di dalam penghukuman. Oleh karena itu sangat penting dalam masa-masa ini, tugas kita yang paling utama adalah untuk bersedia dan selalu memuji Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan bagian yang terakhir yang akan diangkat pada pembahasan kita pada saat ini diambil dari dalam kitab Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 yang bunyinya sebagai berikut. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, pada bagian yang pertama adalah mengenai perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, di dalam studylight.org pada tanggal 29 Januari 2017 membahas tentang ayat ini, menyebutkan sebagai berikut. Umumnya orang Kristen percaya bahwa perjanjian baru yang dijanjikan itu ditetapkan pada perjamuan terakhir pada bagian dari Ekaristi yang dalam Injil Yohanes memasukkan atau menyebutkan sebagai perintah baru. Kemudian dilanjutkan, gereja Protestan cenderung percaya bahwa perjanjian baru hanya berlaku dengan kematian Kristus. Jadi rupanya ada perjanjian yang dibuat antara umat Tuhan dengan Tuhan pada bangsa Israel yang disebut dengan perjanjian yang lama pada zaman bangsa Israel di waktu yang lalu. Dan perjanjian ini ditetapkan oleh penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Dan juga mereka harus patuh kepada aturan-aturan upacara. Lalu kemudian mereka harus memberikan persembahan hewan kurban, dan darah dari hewan kurban itu dijadikan sebagai lambang dari pengampunan dosa mereka. Dan ada imam yang melakukan pelayanan perantara bagi mereka. Tetapi ayat kita mengatakan bahwa ada satu perjanjian yang baru. Di dalam konteks Ibrani 8, pada zaman bangsa Israel, ada imam besar, tetapi imam besar ini adalah seorang juga manusia yang berdosa dan seorang yang terbatas. Kita sudah ikuti pembahasannya pada bagian awal dari pembahasan kita hari ini, di mana kita melihat ada di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah imam besar kita. Suatu kesempatan yang diberikan kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya. Ibrani 8 ayat 10 juga
menyebutkan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Perjanjian untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah perjanjian baru yang dapat kita buat dengan Tuhan kita. Di dalam Kisah 4 ayat 12 menyebutkan, tidak ada nama lain kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Satu statement yang sangat luar biasa. Imam besar kita, di dalam iman dan percaya kita kepadanya, kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Di dalam perjanjian lama, di dalam sistem upacara, di dalam Ibrani 10 ayat 4 disebutkan bahwa darah hewan korban tidak mengampuni dosa. Bagaimana dengan imam besar kita, bagaimana dengan Yesus Kristus yang telah mati dan mencurahkan darahnya bagi kita. Darah Yesus sanggup untuk mengampuni dosa kita, dosa seluruh umat manusia yang mau percaya dan berserah memohon ampun kepadanya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni jika kita mau mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam Ibrani 8 ayat 6 sebagai berikut. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Selanjutnya di dalam ayat inti kita Ibrani 8 ayat 10. Disebutkan bahwa aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam Adam Clarke Bible Commentary menyebutkan sehubungan dengan ayat ini. Dan tuliskan di dalam hati mereka. Semua kasih sayang, nafsu dan selera mereka akan dimurnikan dan dipenuhi dengan kekudusan dan cinta kepada Allah dan manusia. Sehingga mereka akan dengan rela mematuhi dan merasakan bahwa cinta adalah pemenuhan hukum. Bukannya ditulis di atas loh batu, mereka akan ditulis di atas loh kedagingan hati mereka. Dan Ellen G. White memberikan gambaran tentang bagaimana orang yang telah menerima Yesus dalam kehidupannya dan hukum-hukum Tuhan tertulis dalam hati mereka. Hidup yang baru menjadi bagian mereka. Di dalam bukunya Sons and Daughters of God, halaman 100 disebutkan, ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dia maksudkan adalah pikiran, kehidupan, seluruh keberadaan, memiliki perubahan hati, berarti menarik kasih sayang dari dunia dan mengikatnya kepada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran baru, tujuan baru, motif baru. Apa tanda dari kita memiliki hati yang baru? Yaitu kehidupan kita yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam untuk keegoisan dan kebanggaan. Satu pelajaran yang sangat baik yang kita telah pelajari bersama-sama. Tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Dia adalah imam besar, perantara kita. Dia adalah yang juga telah menjadi korban bagi kita. Darahnya sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Seorang atau Allah yang dipuji dan kita sembah. Dan dia akan datang untuk menjadi pemenang bagi orang-orang yang telah percaya kepada-Nya dan menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi. Kita akan dibawa pulang masuk dalam kerajaan surga. Menjadikan Yesus sebagai Raja dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya hidup kekal di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Kiranya kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup kita akan selalu selaras dengan kehendak-Nya oleh karena Yesus ada di dalam hati kita. Kita akhiri pertemuan kita, diskusi kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat dari kitab Ibrani pada minggu yang kedua atau Sabat yang kedua di tahun yang baru ini. Terima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami jaminan bahwa Yesus Kristus
yang telah mati dan bangkit itu Dia adalah Allah, Raja kami, adalah Imam besar kami, perantara kami, dan Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami boleh memiliki komitmen yang teguh bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kerinduan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kasih Yesus akan ada di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kehidupan kami akan berubah menjadi satu kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Siap untuk diselamatkan bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan ibadah kami yang selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin. Amin.